ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala faslun, fasal ini terkait dengan dia. Kata beliau dia itu ala darbaini, mughalladah wa mukhaffafah. Dia ada dua bentuk, ada mughalladah dan ada mukhaffafah. Wal mughalladatu mi'atun minal ibil. Ya, beliau sekarang mulai dulu. Apa itu al mughalladah? Al mughalladah itu 100 ekor unta. Dan ini bil ijma, berdasarkan kesepakatan ulama. Iya, tidak ada silang pendapat karena banyaknya nukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan namanya mughalladah itu ditaglid, ditebalkan, bukan ditambah jumlahnya, tetapi terkait dengan umur unta. Iya, dan sifat unta itu. Karena unta itu kan kalau dia umur 1 tahun, beda harganya dengan unta yang umur 5 tahun, kan begitu? Iya, maka mughalladah itu dari sudut umurnya saja sudah meningkatkan harganya. Baik, jadi bagaimana ketentuannya? Kalau 100 ekor unta mughalladah, 30 hiqqah wa 30 jada'ah wa 40 khalifah fi butuniha auladuha. Ya, ada 100 ya, 30 hiqqah, 30 jada'ah dan 40 khalifah. Apa kemarin itu hiqqah? Umar yang unta yang umurnya sudah 3 tahun masuk tahun ke-4. Kalau jada'ah, unta yang umurnya sudah genap 4 tahun masuk ke tahun ke-5. Kalau khalifah, khalifah di sini unta yang sudah bunting, sudah hamil. Ya, unta yang sudah hamil, yang di dalam perutnya itu sudah ada anaknya. Jelas ya? Nah, ini mahal ya, makanya disebut mughalladah. Yang kedua namanya al-mukhaffafah. Iya. Baik, dan ini terkait dengan umur ini, itu ada di dalam hadits Abdullah bin Amr, diriwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Nasai. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala amdan dufi'a ila awliya'il qatil." Siapa yang membunuh sengaja, maka dia diserahkan kepada walinya orang yang terbunuh. Fa in sya'u qatalu wa in sya'u akhadhu diyah. Kalau mereka ingin, mereka qisas, dibunuh juga orang itu. Kalau mereka ingin, ahli warisnya, walinya ingin, maka mereka ambil dia. Wa dzalika 30 hiqqatan wa 30 jada'atan wa 40 khalifah. Nah, itu dengan mengambil 30 hiqqah, 30 jada'ah dan 40 khalifah. Wa dzalika aklul amd wa masuliha alaihi fa huwa lahum wa dzalika tasydidul aql. Jadi ini memang disebut mughalladah, memang bahasa ya, diterjemahkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, wal mukhaffafah mi'atun minal ibli. Ini sekarang yang diringankan. Ya, mukhaffafah. 100 unta juga sama. Tapi bedanya ishruna hiqqah, ishruna jada'ah, ishruna binta labun, wa ishruna ibna labun, ishruna binta makhab. Jadi ada 5 jenis unta. 20 hiqqah, unta 3 tahun masuk ke-4. Terus 20 jada, unta 4 tahun masuk ke tahun ke-5. Kemudian 20 bintu labun. Ini unta betina ya. Umur berapa tahun ini? Umur 2 tahun masuk ke tahun ke-3. Dan ishruna ibna labun. Ini unta jantan. Umur berapa? 2 tahun juga masuk tahun ke-3. Dan 20 bintu makhab. Unta betina umur berapa ini? Umur 1 tahun masuk ke tahun kedua. Baik. Pain udimatil iblu untuk ila qimatiha. Baik, itu tadi dia mukhaffafah ya, seperti itu. Dia mukhaffafah. Sekarang
Dan ini dianya mukhaffafah, diringankan. Ya, diringankan. Begitu yang datang di dalam pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Pendapat Abdullah bin Mas'ud, dan itu yang terwarisi dari banyak para sahabat. Bahkan Imam Syafi'i dalam Kitabul itu menukil kesepakatan ijma' sahabat di dalam hal itu. Ya, kita sudah terangkan ya bahwa dari salah satu bentuk pendalilan Imam Syafi'i, beliau memakai ucapan-ucapan dan kesepakatan para sahabat. Baik. Sekarang muncul pertanyaan, kalau tidak ada unta, nah, ini yang disebut oleh penulis di sini. Fain udimatil ibul untuk ila qimatiha. Iya. Kata beliau, jika unta tiada, dialihkan pada nilainya. Dialihkan pada nilainya. Ya, jadi nilainya berapapun, ya dihitung nilainya. Dihitung nilainya di dalam hal tersebut. Baik. Jadi itu satu pendapat ya. Wakila yuntaqalu ila alfi dinar au ithnai asyara alf dirham. Baik. Tapi ada pula yang mengatakan dialihkan kepada 1000 dinar atau 12.000 dirham. Atau 12.000 dirham. Jelas ya? Itu kalau mukhaffafah ya. Terus kalau mughalladhah bagaimana? Kalau mughalladhahnya bagaimana? Ini kalau dialihkan seperti itu datang di sebagian athar ya. Ya, datang dalam sebagian riwayat dari tulisan yang ditulis oleh Amr bin Hazm radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan ada juga riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Jadi Umar itu mewajibkan 1000 dinar kalau dia punya emas, kalau dia punya perak 12.000, kalau dia punya sapi 200 ekor sapi, kalau dia punya kambing 1000 ekor kambing, 2000 ekor kambing. Iya. Kalau dia punya pakaian hulla maka 200 hulla. Hulla itu kan mahal ya. Kemudian baik, itu yang datang dari ketentuan Umar, dari riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Baik. Iya. Jadi hitung saja ya. 1000 dinar itu berapa? Kemarin sudah berlalu ya, 1 dinar 4,25 gram. Ya kalau dapat 1000 dinar, lumayan itu. Ya 4000 gram. 4250 gram. Kalau 1 gramnya itu 1 juta saja, sudah 4 miliar lebih. 4 miliar 250 ribu, itu dia. Baik, tapi harga unta sekarang lebih mahal ya. Kalau 100 itu, atau berapa sekarang 100? Baik. Sampai ke puluhan juta ya, 1 ekornya. Iya. Ya kalau misalnya 1 ekor unta itu harganya 50 juta, berarti 100 ekor kenanya berapa? Kenanya 5 miliar, lebih banyak ya. Baik, jadi itu perkiraan-perkiraan ya tentang harga. Ya, dia lihat. Kemudian kata beliau, wa in gullidat zida 'alaiha ats-tsuluts. Ya. Baik. Katanya pada dia mughalladhah jumlahnya tersebut ditambah 1/3. Ya, kalau dia hanya mughalladhah ditambah 1/3. Tadi mughalladhah itu di mana dia mughalladhah? Pada membunuh yang bagaimana? Pada syibh al-amd. Nah, itu diberi mughalladhah. Itu ditambah syibh al-amd dengan kalau dia membunuh sengajanya ya. Membunuh sengajanya. Maka itu ditambah 1/3.
ditambah sepertiga. Jelas ya? Itu pendapat pendapat di madhab, pendapat dari Imam Syafi'i itu di pendapat qadim. Iya. Tapi bersamaan dengan itu ada tarjih dari banyak ulama Syafi'iyah bahwa yang lebih kuat itu tidak ditambah pada sepertiga pada jumlahnya, tapi ditambah pada sifatnya. Ditambah pada pensifatannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa tughladu diyatul khata' fi thalathati mawadhi'. Iya. Dia membunuh tidak sengaja menjadi mughalladhah pada 3 tempat. Pertama, idza qatala fil haram. Kalau dia membunuh di tanah haram. Karena tanah haram ini bukan sembarangan ya. Walaupun dia tidak sengaja, tapi terbunuhnya di tanah haram, iya, maka itu menjadi mughalladhah. Karena seseorang kalau membunuh hewan buruan di sana itu dibesarkan perkaranya. Dibesarkan perkaranya. Coba bayangkan saya ya, dia bunuh merpati, itu bisa menyembelih seekor kambing. Ya, ini manusia ini dia bunuh. Ya, walaupun dia tidak sengaja, maka itu dari sudut kias kalau ditaglid itu cocok ya. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, au fil ashhuril hurum. Ya. Au fil ashhuril al-hurum. Ini yang kedua, dia membunuh di bulan-bulan haram. Ya, di bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan apa? Bulan Rajab. Dan ini syah dari Umar, dari Utsman dan tidak diselisihi. Tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka dari kalangan para sahabat. Maka dihitung seperti ijma'. Kemudian yang ketiga, au qatala dha rahimin muharramin. Iya. Dha rahimin mahramin. Atau dia membunuh seorang mahram yang memiliki hubungan rahim dengannya. Karena besarnya haknya. Maka dimasukkan dalam dia mughalladhah.